Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Motorola Moto E4 Plus atau XT1770 atau M2995 apabila masuk air, mau ganti konektor charger, mengganti fleksibel. Jadi kita harus lakukan pembongkaran handphone ini. Ini biasanya kalau sering kita mau bongkar, kalau misalnya handphone ini masuk air, jadi harus segera kita lakukan pembongkaran untuk mengeringkan airnya. Apabila dalam waktu belum 24 jam kemudian belum kita charger, karena baterainya ini tidak bisa kita lepas, jadi kita harus lakukan pembongkaran. Biasanya setelah lakukan pembongkaran, pengeringan untuk mesinnya, kemudian kita bersihkan, biasanya tanpa penggantian alat, handphone akan kembali normal lagi, dengan catatan itu tidak kita charger ataupun belum memakan waktu yang lama terkena airnya. Jadi kalau misalnya berhari-hari, biasanya untuk LCD biasanya sering bermasalah, ada komponen elektriknya, karena baterainya ini tidak bisa dilepas, jadi tetap konslet, jadi maka akan merusak komponen yang lain kalau sudah berhari-hari. Tapi kalau hitungan jam saja ataupun 2 jam, kita lakukan pembongkaran, misalnya di perjalanan kerja, kehujanan ataupun masuk air, jadi sampai ke rumah langsung kita lakukan pembongkaran, pengeringan, kemudian kita pasang lagi, biasanya akan kembali normal lagi. Kita bongkar menggunakan alat obeng saja. Ini cukup simpel, obeng plus. Bisa teman-teman beli di toko elektrik ataupun toko listrik, bisa beli di online, itu ada. Biasanya sudah banyak di supermarket, juga banyak di bagian kelistrikannya. Jadi kita bisa gunakan obeng plus, bisa gunakan satu set obeng. Jadi kalau misalnya ada bentuk bautnya yang berbeda, ini obeng plus yang kecil. Langsung saja kita tutorialkan. Nah, ini karena handphone ini SIM cardnya berada di bagian dalam, seperti handphone yang lama, Samsung yang lama, biasanya kita bongkar koper bisa kita melihat SIM cardnya ini tidak ada baut ataupun seperti Oppo, itu beda. Ini tipe handphone lama meskipun ini keluarannya tahun 2017. Ini setelah koper dibuka, baterai bagian dalam, di bagian dalam untuk baterainya. Ini baterai bagian dalam, ini ada kartu di luar, jadi kita lepas dulu. Kalau seandainya masih ada, kita lepas, takutnya nyangkut. Ada sistem sudah nano untuk SIM cardnya, yang SIM kecil sudah. Ini made in Indonesia, desainnya oleh Motorola. Ini ada banyak baut, kita lepas semua. Ini kita sediakan magnet supaya bautnya tidak jatuh kemana-mana. Ini kita skip dulu karena untuk muka bautnya terlalu banyak. Ini semua baut sudah kita lepas karena ini terlalu banyak. Karena kalau untuk melakukan pembongkaran ini banyak yang kita butuhkan untuk mengganti konektor charger, ganti baterai, ataupun mengganti LCD, ataupun mengganti fleksibel ini untuk on off. Jadi untuk handphone ini sebagai pengetahuan saja, untuk baterai ini besar sekali, 5000 mAh, dengan RAM 3, dengan ROM-nya ataupun 32 GB. Untuk kamera belakang sudah 13. Ini insinya 5,5 dengan RAM tadi 32 GB untuk harddisknya. Ini sudah terdapat 3 varian, gold, abu-abu, dan biru. Ini made in Indonesia. Jadi kalau harga pertama keluar dirilis tahun 2017 itu sekitar 1.800.000. Ini sudah selesai baut, kita lepas. Nah, untuk melepas bagian atas kita begini saja. Ini ada cukup kuat, jadi kita gunakan karter ataupun yang tipis. SIM card sudah kita lepas tadi.
ya terpotong dua, bagian pokoknya ini terpisah, ini bagian ini juga terpisah. Ini kita lepas, kartu SIM harus kita lepas dulu. Nah untuk bagian sini jangan kita congkel karena ada fleksibel on off. Ini sudah lepas. Nah inilah untuk bagian mesinnya. Jadi ini sebagai pengetahuan juga. Nah ini ada untuk switch on off, jadi kita lepas saja. Kalau misalnya rusak switch on off bisa kita ganti sendiri. Kemudian ini kita lepas dulu, nanti takutnya kalau misalnya kita lupaan membongkarnya, ini lepas, jadi kita lepas dulu untuk fleksibel on off. Lepas begini saja. Ini ada klip, jadi ada garis masuk lurus. Kemudian ini ada fleksibel baterai, kita lepas. Gunakan tangan saja, soalnya kalau misalnya gunakan ini takutnya ada listrik. Ini jadi konslet, ini LCD kayaknya. Nah kemudian ini adalah untuk penghubung antara atas dan bawah ke sini. Ada baut lagi, kita buka. Nah di sini kita lihat semua baut harus lepas, ada 2 buah untuk bagian dalamnya. Ini kita buka, nanti ada pengaman, ada isolasi. Jadi kalau handphonenya masuk air harus segera kita bongkar. Ini ada fleksibel, kamera depan dan kamera belakang. Ini kamera belakang, ini kamera depan. Soketnya berdekatan. Ini kamera depan. Kemudian ini kamera belakang, kita lepas juga. Gunakan tangan saja, kuku. Ini kita lepas saja. Jadi kalau misalnya masuk air harus kita lakukan pembongkaran seperti ini untuk menghilangkan air yang terjebak di bagian dalam. Ini ada fleksibel, kita lepas dulu. Ini ada isolasi kuning kalau masih asli. Isolasinya kita lepas, kemudian bisa kita lepas soket. Nah, kalau handphone teman-teman yang mengalami masuk air, kehujanan, meskipun hidup, tapi kita mengetahui masuk air, harus segera kita lakukan pembongkaran. Kalau tidak nanti lama-kelamaan handphone akan mengalami rusak ataupun mati total. Bisa jadi handphone tidak bisa diperbaiki lagi karena alat PCB-nya sudah terlalu korosi ataupun rusak. Jadi kita harus lakukan penggantian mesin, kemudian biaya akan lebih mahal. Jadi sebaiknya kalau masuk air meskipun hidup harus lakukan pembongkaran. Bongkarnya seperti ini, kemudian kita keringkan. Ini ada antena, kita lepas antena. Kemudian untuk pasangnya nanti kita pasang lagi. Kalau tidak kita pasang maka sinyal akan lemah. Nah ini sudah lepas, fleksibel. Tadi kita kendorkan untuk penguncinya, nih buka tutup. Kalau mau pasang kita buka, kemudian sudah masuk, ada garis putihnya, ini kita tutup lagi untuk mengencangkan. Ini sudah selesai. Kita lepas untuk antenanya. Nah sudah lepas. Ini untuk mesin bagian atas. Nah, untuk mesin bagian atas ini terdapat lagi banyak penutup yang bisa kita lepas nih. Jadi kalau misalnya ada masuk air, kita lepas dulu untuk melihat ataupun membersihkan air yang bagian dalam. Ini tutorial saja. Nah, ini tutup, buka semua. Ini juga dibuka, kayaknya bisa juga. Nah, ini dibuka semua. Nah, ini tidak bisa dibuka, jadi kita harus lakukan pengeringan. Ini juga tidak bisa dibuka. Ini juga tidak bisa dibuka. Ini yang bisa dibuka hanya 1, 2, 3 saja. Nah ini kalau misalnya ada teman-teman handphone yang masuk air, jangan langsung kita cuci, tapi kita lap dulu menggunakan tisu. Setelah lap kering tisu, tapi untuk mengeringannya kita bisa gunakan hair dryer. Kalau misalnya handphone kita ada hair dryer. Jadi kalau misalnya tidak ada hair dryer, bisa kita gunakan setrika listrik. Kalau misalnya setrika listrik tidak ada, bisa kita jemur. Biasanya kalau setrika listrik pasti ada semua. Itu cara membersihkan. Kalau misalnya pakai hair dryer, kita semprot saja sampai kering. Setelah itu kita gunakan sikat gigi kering. Gigi ini kita semprot, kita solder blower ataupun hair dryer, kemudian kita sikat tanpa menggunakan cairan. Jadi
murni hanya untuk mengeringkan ataupun menguapkan air yang ada di sini. Kemudian fungsi panas tadi adalah supaya kapasitor ataupun komponen elektrik ini yang kecil-kecil ini bisa kering, karena ini terbuat dari semacam keramik. Apabila dia basah lembab akan terjadi short. Jadi kita keringkan saja tanpa menggunakan cairan ataupun thinner ataupun alkohol. Jadi murni kita keringkan untuk menguapkan airnya. Ini seperti misalnya kita gunakan setrika listrik. Setelah kering kemudian kita sikat lagi seluruh, jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian kita keringkan lagi sampai 3 kali tahap, kita bersihkan lagi begini. Kita balik lagi seluruh ini juga kita keringkan semua. Kemudian pada soket-soket ini biasanya terdapat banyak korosi seperti putih-putih gitu. Jadi kalau misalnya handphonenya masih hidup, sebaiknya langsung kita lakukan pembongkaran kemudian pengeringan dengan sistem seperti ini. Jadi kita keringkan, itu biasanya tanpa penggantian alat handphone akan normal kembali. Jadi meskipun handphone kita masih hidup, kita pakai lama kelamaan maka akan terjadi short, kemudian merusak, sehingga harus lakukan penggantian alat kalau misalnya ada komponennya yang rusak. Biasanya terutama di bagian LCD yang sering sekali kalau misalnya terkena air maka dia akan konslet. Untuk di bagian LCD nih, di sini ada banyak kerak sehingga merusak fleksibelnya ini, mungkin dijebol. Nah, ini ada pin yang titik-titik garis maka akan jebol, maka harus lakukan penggantian. Maka untuk LCD ini agak lumayan mahal, sekitar 200-an di online. Biasanya cuma ada di online. Kalau untuk di toko-toko di kota biasanya jarang yang menjual karena handphone ini agak terbatas, agak antik gitu. Jadi kalau misalnya bisa beli di online. Jadi kalau misalnya ada masuk air langsung kita bongkar saja, kita bersihkan begini saja, biasanya handphone kembali normal lagi. Ini sudah selesai, mesin sudah selesai 3 kali tahap, biasanya normal kembali. Nah untuk bagian di sini kita juga bersihkan, kita panaskan. Kalau misalnya ada hair dryer bagian sini juga, kalau masih ada karat kita bisa keringkan. Kita kering kemudian kita keringkan lagi, sama tahapnya seperti di mesin tadi. Ini ada penutup baterai, ini lepas saja. Untuk baterai ini cukup lumayan besar, 5000. Nah, kalau tahun 2020 ini baru ada Samsung 6000 mAh. Ini sudah 5000, jadi beda sedikit dengan handphone yang sekarang keluar. Ini pada zamannya nih 5000 mAh cukup tinggi sekali untuk kapasitas baterainya nih. Baterainya ini fleksibel baterai, ini untuk fleksibel LCD. Kita bersihkan juga, dia menyatu dengan layar sentuh. Nah ini speaker, kalau misalnya bermasalah di speaker ini ganti saja speakernya seukuran. Kalau misalnya tidak ada seukuran lebih kecil, asal dia masuk sini kemudian kita solderkan di bagian sini. Ada 2 nih, 3 ini yang tengah-tengah tidak, ini terhubung sini. Kalau misalnya udah rusak LCD-nya, speakernya. Ini speakernya ditandai pada waktu mendengar. Kemudian yang bagian belakang sudah kita bongkar. Untuk charger kita lepas saja. Nah ini kalau misalnya dia masuk air, jadi kita harus bersihkan semua di fleksibel ini, terutama di fleksibel. Kalau seandainya masuk air, kalau dia terkena konslet di bagian charge, nah maka dia konsletnya kita bersihkan supaya bisa ngecas. Nah, sering sekali itu terjadi seperti ini. Ini ada tombol fingerprint fleksibelnya, kita lepas juga, kita bersihkan semua. Ini ada baut, kita lepas untuk memastikan bahwa air ataupun karat bisa hilang semua. Ini ada antena yang terhubung ke bagian atas tadi, kita lepas. Nah, ini tidak lepas, tidak masalah. Ini jadi kalau misalnya ada masuk air, ini ada juga komponen elektriknya. Ini ada kelihatan ada sedikit bekas air kayaknya. Nah, putih-putih nih, ini ada bekas air di IC nya nih. Ini kita harus keringkan, kemudian kita bisa sikat gini. Ini mic. Nah, ini lubang saluran mic-nya, ini ada mic-nya. Kalau misalnya tidak ada suara terkirim pada saat menelepon, orang tidak bisa mendengar, ini mic-nya harus ganti. Satu setnya coba kita browsing di internet, USB mic, USB casan plus mic Motorola E4 Plus, nanti keluar nanti kalau misalnya mic-nya rusak.
ataupun kalau casanya rusak, ini agak susah, casanya rusak di konslet kalau terkena air. Bisa juga kalau misalnya rusak ini patah, maka itu harus lakukan penggantian. Nah, untuk menggantinya ini kalau misalnya kita mau hanya mengganti USB saja, kita harus menggunakan blower untuk melepasnya ini. Untuk masang kita menggunakan solder. Jadi kalau misalnya untuk pasang sendiri enak, kita ganti satu set seperti ini. Setelah semua bersih, siap, kering semua, kita lakukan pemasangan seperti waktu pembongkaran tadi. Mudah sekali, kalau perlu kita bikin video sendiri supaya kita tidak lupa letaknya di mana yang untuk pemasangannya tadi. Ini kita pasang seperti biasa. Ini duluan karena ini yang terakhir pemasangan. Ini paskan, tidak ada spesial, untuk setiap handphone itu hampir sama semua, tinggal konstruksinya saja yang berbeda. Kalau untuk charge ada semua handphone, antena ada semua. Kalau dia terpisah seperti ini. Ini kalau misalnya sudah kering, kita pasang lagi. Ini cukup mudah sekali. Memperbaiki handphone kalau terkena air ataupun mau mengganti charger tadi, kita harus bongkar aja. Biasanya sering itu masuk air, jadi kalau misalnya masuk air harus lakukan pembongkaran seperti ini. Jangan ada terlewatkan, satu persatu harus kita bongkar. Dipasang begini saja. Ini untuk fleksibel penghubung antara atas dan bawah. Kemudian ini baterai. Ini untuk LCD, kita buka dulu, kemudian kita pasang. Ini sudah ada garis, tinggal kita paskan saja. Baru kita kunci. Nah, ini lurus. Kemudian ini untuk on off, kita pasang. Kita buka dulu penguncinya, dan kita masukkan. Ini on off ini kalau misalnya putus atau rusak bisa kita beli di online. Kayaknya kalau untuk di toko seperempat agak jarang yang menjual. Kita kunci dulu supaya mesinnya kuat. Ada baut satu sini. Nah, untuk LCD kita kamera kita pasang. Ini kita lepas saja untuk bagian depan sini. Ini untuk bagian kamera belakang. Ini anti panasnya. Belakang ini 13 MP. Kalau depan kayaknya berapa? 7. Ini menggunakan Android versi 7 sudah nugget. Biasa kita buka penutupnya, kita tutup seperti ini. Ini satu ada baut putih tadi, kita pasang dulu. Ini cukup mudah sekali, tanpa pengetahuan elektronik kita bisa perbaiki sendiri. Kalau sekedar membersihkan seperti ini, ganti LCD juga mudah, kita ganti. Saya ini pecah, mau ganti, menunggu seperempatnya yang datang. Ini antena kita pasang dulu. Jangan lupa antena kita pasang kalau misalnya habis pembongkaran. Jadi kalau misalnya tidak ada sinyal agak repot, jadi kita harus bongkar lagi. Jadi kita pasang dulu setiap komponennya nih. Pemasangan cukup mudah, ini ada tinggal tekan saja. Agak repot pasangnya. Sampai ada bunyi. Nah, sudah selesai, kita masukkan pada alurnya. Ini tadi bagian belakang kita pasang dulu biar enak. Ini ada untuk mic-nya, kita pasang cukup ini saja. Nah, selesai, kita baut. Untuk bawah kita baut satu aja dulu. Atas ini sudah selesai semua, kita pasang untuk getarnya. Ini sudah selesai semua, tidak ada yang lewat, kita pasang. Ini satu lagi, kalau misalnya ini pecah, untuk kaca penutup bulat ini bisa kita beli di online, ada untuk kamera ataupun kameranya tidak terang lagi karena ini sudah buram, kita bisa ganti ininya yang bulat itu. Ini kaca ataupun plastik fiber, kameranya kurang terang karena ininya sudah tergores, bisa kita ganti. Pecah, cara ganti mudah, kita panaskan dulu, kita congkel saja menggunakan karter, kita tempelkan dengan yang baru. Ini sudah kita anggap selesai.
Nah, ini lupa nih tadi untuk penutup baterainya. Kalau tidak ada penutup nanti kelihatan baterainya. Untuk baterai begini saja. Ini bagian bawah tadi, di bagian bawah pasang ini. Nah, ini pasang ini kita baut. Nah, mungkin kita cukupkan sekian saja dulu cara mengatasi Motorola E4 Plus kalau dia terkena air ataupun mau penggantian USB. Kita lakukan pembongkaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin mohon maaf karena video banyak kekurangannya, karena inilah sebatas kita, kemampuan kita semaksimal mungkin yang kita bagikan. Jadi mohon dimaklumi saja. Untuk para yang sudah berpengalaman mohon di komen saja tambahan ilmunya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.